Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, hidup istiqomah bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Namun, jika kita bisa mempertahankan konsistensi dalam beribadah dan berbuat kebajikan, maka insya Allah akan membawa keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baik, mari kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, baik Ustadz. Kita tentunya selalu mencari hidup yang istiqomah. Namun dalam kenyataannya karena kita tentunya akan berhadapan dengan kegiatan duniawi yang penuh tipu daya Ustadz. Maka kita bisa terjerumus. Bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa menyongsong akhirat dengan aman, tapi juga aman melakukan kegiatan-kegiatan duniawi? Nah, sebenarnya ini ilmunya ilmu gampang banget. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hablum minallah wa hablum minannas. Udah gitu doang ilmunya, bener gak? Tapi kalau kita mau bahas lebih dalam dikit ya, kita bahas lebih dalam dikit. Ini ada dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini, beliau menukilkan nasihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan 4 nasihat. Kalau kita ingin urusan dunia jalan, urusan akhirat jalan juga. Yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apabila orang-orang kaya tidak kikir. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, apabila orang-orang yang bodoh tidak sombong untuk hal-hal yang mereka tidak ketahui. Dan yang keempat, apabila orang-orang fakir, orang-orang yang miskin tidak menukarkan, tidak menjual akhirat mereka untuk mendapatkan sekeping dunia. Nah, kita bahas sedikit satu-satu ya. Yang pertama, apabila orang-orang kaya tidak kikir. Ini penting banget. Karena orang kaya itu diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah dengan maksud agar orang kaya tersebut menjadi pralonnya Allah untuk menyebarkan nikmat rezeki yang Allah berikan pada dirinya yang dia nggak bakal bisa ngabisin. Kayak kita nuang air ke gelas, itu airnya kan tumbah, luber gitu. Kalau orang-orang kaya ini bersifat kikir, maka terhentilah tuh mandek tuh ibaratnya kita kalau udah makan gitu, bener gak? Terus kita nggak bisa buang air besar, nah itu. Jadi sakit perut kita, bener gak? Ini yang pertama. Apabila orang-orang kaya tidak bersifat kikir, maka urusan dunia akan jalan, urusan akhirat juga jalan. Urusan dunia itu artinya ada perputaran uang antara orang yang kaya yang berlebih dengan orang yang miskin. Orang yang miskin bisa membantu orang kaya dengan tenaganya, sedangkan orang yang miskin bisa membantu orang kaya dengan tenaganya, orang yang kaya bisa membantu orang yang miskin dengan uangnya. Ini. Yang kedua, apabila orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Nah, ini dalam bahasa Arabnya tuh ulama tuh, benar gak? Ulama ini tapi pengertian luas, benar. Jadi orang-orang yang berilmu, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia menjadi pembohong besar. Kabura maqtan 'inda Allah, kata Allah. Allah paling gak suka sama orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukannya. Nah ini. Allah gak suka sama ulama-ulama yang mengajak orang pada kebaikan dan mencegah orang pada kemungkaran, padahal dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu, bahkan dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Hancur men, dunia hancur, akhirat hancur. Kalau gitu modelnya, bener gak? Kalau dalam pepatah Indonesia tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kacau kan? Yang ketiga, apabila orang-orang yang bodoh tidak sombong untuk hal-hal yang tidak dia ketahui. Ini sering sekarang kita di medsos, nggak sadar. Kita dapat segala macam kiriman, bener gak? Dikirimin segala macam, kita nggak punya pengetahuan tentang apa itu. Terus kita mulai memberikan komentar-komentar, narasi dan sebagainya, menggiring opini, membentuk opini untuk sesuatu hal yang kita nggak ketahui. Kemarin terakhir dapat di WA Group tentang pemerintah Saudi katanya bangun Ka'bah baru. Bagaimana bangun Ka'bah baru? Ukurannya 400 meter kali 400 meter kali 400 meter. Ka'bah ukurannya cuma segini.
ini kadang-kadang hal-hal seperti inilah orang-orang yang mendapatkan sedikit saja pengetahuan, kemudian memberikan komentar yang luar biasa sekali, seakan-akan dia betul-betul mengetahui apa informasi yang dia terima tersebut. Bahkan kadang-kadang di WA Group dia tanya, bener gak sih? Yang ngirim dia nanya ke kita lagi, bener gak sih? Bagaimana, bener gak? Dan yang keempat adalah apabila orang-orang fakir tidak menjual, tidak menukarkan akhiratnya untuk sekeping dunia. Kadang-kadang tekanan ekonomi membuat orang gelap mata sehingga mereka mau menukarkan akhiratnya, menggadaikan imannya untuk mendapatkan sekeping segenggam dunia karena terdesak oleh keadaan ekonomi yang sempit tersebut. Nah, itulah kira-kira 4 nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik to you, Fit. Baik Ustadz, semoga kita bisa mengamalkan 4 nasihat tersebut. Dan beberapa waktu yang lalu saya menerima WA di salah satu grup yang memperlihatkan tanaman berbuah telur. Inilah kebesaran Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Kun fayakun. Dan di bawahnya lagi semua pada menjawab, Masya Allah, hebat. Tapi ini semua hoax, Ustadz. Iya, betul juga. Tumbuhan bisa mengeluarkan telur. Kalau manusia ngambil telur, ditempelin ke tumbuhannya. Benar gak? La ilaha illallah. Kadang-kadang orang buat konten untuk YouTube kadang-kadang. Yang dalam konten YouTube itu memang perlu sesuatu yang apa tuh? Fenomenal, yang spektakuler, yang nggak masuk akal gitu. Model-model kayak begitu tuh. Yang tumbuhan jadi telur, kayak telurnya dipecahin gini, ternyata emang betul telur, macam-macam gitu. Ada yang telur terbuat dari plastik, kayak apa segala macam. Yang sebetulnya cuma konten doang. Belum lagi ada orang yang sengaja buat konten yang macam-macam lagi yang mengenai hal-hal yang mistik, hal-hal yang gaib, hal-hal yang segala macam lah. Yang tujuannya cuma satu, agar viewernya banyak gitu doang. Kacau-kacau. Oleh karena itu kita harus bisa dengan santai menyikapinya, benar gak? Oh, ini konten parodi. Oh, ini konten orang lagi belajar kreatif. Oh, ini gitu aja lah. Anggap aja orang lagi belajar bikin konten YouTube gitu, sehingga dia apapun dicemplungin. Ada tadi pagi Garuda penerbangan 200 berapa katanya. Jadi ada pesawat terbang Garuda gitu dibuat bisa nyungsep, bisa balik ke belah, disangkain kecelakaan beneran. Padahal nggak ada pesawat Garuda yang kecelakaan. Ditulis baru terjadi pagi ini gitu. Yang kayak begitu-begitu, bener gak? Dia sebetulnya lagi mau menunjukkan bahwa dia bisa membuat konten seperti itu. Tapi mbok ya ditulis lah. Jadi jangan dikasih narasi seakan-akan itu benar-benar terjadi kecelakaan pesawat terbang pada hari ini. Semua orang kan jadi galau kayak gitu. Baik, David. Nah Ustadz, selagi kita ngobrol soal konten nih, ada aplikasi baru namanya Artificial Intelligence, namanya ChatGPT. Itu aplikasi bisa kita tanya apa aja, kita bisa buat apa aja. Kita bisa tanya untuk urusan PR sekolah, kita bikin konten apapun. Bahkan skenario film yang 2 jam pun dia bisa bikinin. Itu luar biasa. Tapi cukup meresahkan loh Ustadz. Karena dia pintar, namun dia tidak memiliki etika, Ustadz. Kita harus paham dulu bagaimana ChatGPT itu bekerja dan bagaimana artificial intelligence itu bekerja, benar gak? Kita bisa sekarang masukin lalu minta kata sambutan untuk tema ekonomi Islam, bisa. Masukin apa, ntar dia keluarin. Yang harus kita pahami bahwa artificial intelligence itu mengambil datanya. Bagaimana cara mereka membuat itu adalah dari kumpulan data-data tentang misalnya ekonomi Islam ya. Tentang ekonomi Islam yang ada di Google sebanyak itu. Lalu dengan cepat dia bisa memilihkannya, kemudian membuatnya menjadi satu rangkaian pidato atau satu artikel. Nah, ini garbage in, garbage out. Oke? Kalau data yang menjadi tempat dia mengambil rujukan itu kemudian membuatnya menjadi satu tulisan yang bagus itu adalah isinya hoax semua, maka yang ditulis oleh artificial intelligence itu bisa jadi isinya hoax semua, benar gak? Karena ya itulah yang tersedia di situ, dia pilih mana
tulisan-tulisan yang terbaik mengenai hal tersebut. Padahal tulisan-tulisan yang terbaik itu dibanjiri oleh tulisan-tulisan hoax yang tidak tervalidasi kebenarannya, benar ya? Jadi kita harus lebih hati-hati sebetulnya untuk menyikapi artificial intelligence. Artificial intelligence adalah sesuatu yang sangat membantu manusia. Yes, ya. Tapi satu hal, manusia tidak akan pernah bisa tergantikan oleh mesin, termasuk oleh artificial intelligence, benar ya? Kalau kita minta artificial intelligence menulis sesuatu yang nggak ada, belum pernah dibahas oleh manusia sebelumnya, dia juga nggak bisa bikinnya, benar nggak? Karena nggak punya bahan yang untuk mereka susun, benar nggak? Begitu juga tentu mereka juga tidak bisa membedakan seperti kita mana niat baik dalam menyusun menyampaikan suatu informasi, mana niat buruk dalam menyampaikan suatu informasi. Mereka bukan sehebat-hebatnya robot lah, itu kan baru artificial intelligence. Sekarang malah udah dikembangkan bentuknya robot dicampur sama artificial intelligence, benar. Ini lebih galak lagi karena dia bentuknya udah kayak robot manusia gitu. Kemudian campur sama artificial intelligence, bahkan sekarang udah ada hotel yang pelayannya semua robot, benar, yang dicampur sama artificial intelligence tadi. Nah, jadi oleh karena itu kita harus pertama bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi ini, benar ya? Yang kedua, kita juga jangan sampai apa yang tadi kita sampaikan 4 pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi, benar gak? Kita ambil yang tengah aja ya. Ketika orang-orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dan ketika orang-orang bodoh sombong untuk sesuatu yang tidak diketahuinya. Nah, kalau kita ambil yang 2 tengah ini mengenai ilmu, ini ada kaitan dengan artificial intelligence, maka kita harus menyikapi artificial intelligence ini dengan 2 hal ini. Jangan sampai kemudian kita malah ikut dengan artificial intelligence itu ikut menyebarkan pemikiran yang keliru. Baik itu, Yufid. Ketakutan saya misalnya ada orang yang mau bunuh diri, lalu dia tanya sama ChatGPT ini, lalu dapat informasi-informasi yang misleading, kan bisa jadi bunuh diri dia. Elon Musk, kalau nggak salah si co-founder dari ChatGPT ini ya, menyatakan ChatGPT ini hal yang positif, tapi bisa juga negatif. Kemampuannya memang luar biasa, tapi dengan ini datanglah bahaya besar. Kata dia, seperti kita ingin memelihara iblis, katanya Ustaz. Iya, yang dimaksud oleh Elon Musk, iblis itu adalah hoax tadi, yaitu informasi-informasi yang tidak dikalibrasi, tidak divalidasi kebenarannya. Ketika informasi-informasi yang tidak dikalibrasi dan divalidasi kebenarannya itu kita anggap disusun oleh artificial intelligence itu menjadi sesuatu yang terstruktur dengan baik, dan kita anggap itu adalah suatu kebenaran, suatu kebaikan, maka itulah yang dimaksudkan oleh Elon Musk sebagai iblis, benar ya? Nah, iblis ini tentu maksudnya bukan iblis yang dulu ngodain Nabi Adam alaihissalam di surga, bukan, benar ya? Tapi sifat-sifatnya itu sifat yang menyesatkan manusia itu kita bisa iblis dulu bisa menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, kita pun manusia bisa disesatkan oleh artificial intelligence apabila tidak kita gunakan dengan bijak. Kita yang harus kontrol teknologi, bukan teknologi yang kontrol kita, gitu men. Baik Ustadz, ini saya baca adanya Islamic Artificial Intelligence Summit 2021, yang artinya umat Islam juga sudah bersiap menghadapi hal ini ya Ustadz ya. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.